Kemudian kejadian yang ke-9 disebutkan oleh penulis di sini adalah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Sauda bintu Zam'ah Al-Qurasyiyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Kata beliau, "Thumma ala Saudata amda aqdahu fi Ramadhan thumma kana ba'dahu." Ya. Kemudian beliau melangsungkan akad nikah dengan Sauda saat Ramadan. Saat Ramadan. Sudah kita terangkan ya di awal pembahasan ketika hijrah ke Habasyah, bahwa di antara berhijrah ke Habasyah adalah Sauda bintu Zam'ah. Dan waktu itu Sauda radhiyallahu anha itu adalah istri dari As-Sakran bin Amr radhiyallahu anhu. Iya. Kemudian suaminya meninggal. Maka setelah itu, setelah Khadijah meninggal radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Sauda radhiyallahu taala anha. Dan kejadian pernikahannya ini adalah di bulan Ramadan. Adalah di bulan Ramadan. Dan ini di tahun ke-10 dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Iya. Di tahun ke-10. Baik. Kemudian setelah menikahi Sauda, dikatakan thumma kana ba'dahu. Kemudian setelah itu, dan ini kejadian yang ke-10. Aqdu ibnati Siddiq fi Syawwali wa ba'da khamsina wa amin tali. Iya. Setelah itu beliau melakukan akad nikah dengan putra Siddiq Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal. Baik. Ini terkait dengan Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi yang dipastikan bahwa Nabi itu menikah itu setelah Khadijah meninggal radhiyallahu anha. Kemudian ada silam pendapat di tengah para ulama, siapa yang dahulu dinikahi oleh Nabi? Apakah Sauda dahulu kemudian Aisyah, atau Aisyah dahulu kemudian Sauda? Kemudian Sauda. Iya. Dan pendapat yang itu dua pendapat ya, tapi pendapat yang lebih dekatnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menikahi Aisyah dahulu. Cuma sekedar akad. Belum masuk tinggal bersamanya. Ya, setelah akad nikah kemudian berjalan, lalu Nabi menikahi Sauda. Menikahi Sauda. Setelah menikahi Sauda radhiyallahu anha, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Jadi apa namanya? Ini pendapat yang paling dekatnya. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Mereka menganggap bahwa akad terhadap Aisyah lebih dahulu daripada akad terhadap Sauda. Ya, tapi begitu akad terhadap Aisyah, Nabi tidak langsung tinggal bersama Aisyah. Tidak langsung tinggal bersama Aisyah radhiyallahu anha. Beliau nikah dengan Sauda, langsung tinggal bersamanya. Dan itu biasa ya di pernikahan. Biasa di pernikahan. Di tengah orang Arab maupun selain orang Arab. Jadi kadang terjadi akad nikah. Sudah terjadi akad nikah, tapi suami istri belum tinggal bersama. Belum tinggal bersama. Baik. Dan itu tidak dipermasalahkan. Jadi ini urutan Aisyah kemudian Sauda itu yang dipegang oleh
mayoritas ulama. Nah, itu yang dikuatkan oleh Abu Nuaim al-Asbahani dan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Iya. Baik. Nah, ini banyak riwayat ya, kisah riwayat yang terkait dengan hal tersebut. Adapun Aisyah dinikahi di bulan Syawal, itu di Sahih Muslim dari Aisyah sendiri. Aisyah berkata, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal." Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi saya di bulan Syawal dan beliau tinggal bersama saya di bulan Syawal juga. Ya, maksudnya di Syawal itu baru akad, belum tinggal bersama Aisyah. Nanti di Syawal berikutnya baru tinggal bersama Aisyah radhiyallahu anha. Atau mungkin juga yang dimaksud di awal Syawal dinikahi dan di akhirnya baru tinggal bersamanya di akhir Syawal. Tapi tidak langsung tinggal bersamanya. Kalau langsung tinggal bersamanya, maka tidak ada maknanya Aisyah membedakan di sini antara akad dengan tinggal bersama. Saudah bintu Zam'ah, beliau dari garis keturunan nasab Quraisy juga. Sebab nama lengkap beliau Saudatu bintu Zam'ata ibni Qais ibni Abdi Syams bin Abdi Wud bin Nasr bin Malik bin Hisl bin Amir bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Ketemunya dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam di Lu'ay bin Ghalib. Iya, dari Bani Fihr. Fihr itu saya sudah terangkan ya, bahwa ada dua pendapat tentang Quraisy. Ada yang mengatakan dari Fihr, ada yang mengatakan dari Nadhr. Dari An-Nadhr. Baik. Jadi ini Saudah bintu Zam'ah. Dan beliau ini dari perempuan-perempuan yang banyak berkahnya. Karena ibu-ibu kaum mukminin itu perempuan-perempuan bukan sembarangan. Perempuan yang terbaik yang pernah ada di atas muka bumi mereka itu. Iya. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, in tatuba ilallahi faqad saqat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa innallahu wa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin saihat dan seterusnya. Ini maksudnya dikatakan dalam ayat, kalau dia tidak bertobat, ini kan kisah terkait dengan Aisyah radhiyallahu taala dan Hafsah melakukan kesalahan, disuruh bertobat. Kalau kalian tidak bertobat, maka mungkin saja Allah akan mengganti mereka perempuan yang lebih baik daripada kalian. Disebutkan sifatnya yang terbaik ini. Sekarang pertanyaannya, setelah ayat turun, Nabi mengganti istrinya atau tidak? Tidak ada yang diganti. Berarti mereka ini yang terbaik sudah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ya, dari situ bahwa istri-istri Nabi itu perempuan yang terbaik di atas muka bumi. Perempuan-perempuan yang terbaik di atas muka bumi dari umat ini. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Nabi-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan Saudah ini dikenal ya dengan keteguhan dia berpegang dengan sunnah. Bayangkan perempuan yang pertama berhijrah. Dari perempuan yang pertama berhijrah, hijrah ke Habasyah, dan itu punya keutamaan tersendiri. Iya. Dan Saudah ini dia beda dengan banyak perempuan. Saudah ini punya akal itu melebihi banyak dari laki-laki. Dari pembawaannya. Karena itu ketika Saudah radhiyallahu taala anha sudah mulai berumur,
Maka hari pembagiannya itu dia berikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia tidak menuntut macam-macam, dia cuma pengen tetap sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini akal sehat orang yang beriman kepada Allah. Sebab derajat sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kedudukan yang tinggi. Itu tidak mau dilepaskan oleh Saudah radhiyallahu taala anha gara-gara cuma masalah pembagian hari. Karena itu harinya dia berikan kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, karena dia tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senang akan hal tersebut. Jelas ya? Dan banyak lagi ya kalau dihitung dari keutamaan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha. Adapun ibu kita Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha iya, beliau dilahirkan di Mekah, dilahirkan di Mekah radhiyallahu taala anha. Iya, dan dimaklumi bahwa beliau adalah putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha, dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan usia beliau masih muda. Ada sebagian riwayat menyebut 6 tahun, sebagian riwayat menyebut 7 tahun. Iya. Ketika Aisyah berkata di bulan Syawal, tadi saya sebut kemungkinan ya. Iya. Tapi kalau dari sudut tahqiq riwayatnya itu Aisyah radhiyallahu taala anha telah terjadi akad nikah, dinikahi oleh Nabi di tahun ke-6 atau ke-7, dan Nabi tinggal bersamanya nanti di kota Madinah. Dan umur Aisyah adalah 9 tahun. Adalah 9 tahun. Iya. Dan ini pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha ini menjadi fitnah terhadap kaum munafikin dan orang-orang yang jauh akalnya dari makna keislaman. Mereka berkata, kenapa Nabi menikahi anak kecil? Iya. Akhirnya muncul pembahasan-pembahasan kaum munafikin tentang menikahi anak kecil itu berbahaya. Ini orang yang tidak mengerti arti kehidupan, tidak mengetahui sejarah manusia. Dia tidak tahu bahwa di tengah manusia itu pernikahan di usia muda itu biasa terjadi. Biasa terjadi. Bahkan disebutkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, walaupun mungkin dalam riwayat ada pembahasan, beliau pernah melihat nenek-nenek usianya baru 21 tahun. Jadi nenek usianya baru berapa? 21 tahun. Kira-kira dia menikah di usia berapa? Ini nenek ini. Usianya baru 21 tahun. Ya mungkin dia nikah di usia 10 tahun, lahirkan anak usia 11 tahun. Anaknya hidup sampai umur dia 20 tahun, melahirkan lagi 21 tahun. Sudah 21 tahun dia sudah punya cucu. Iya. Jadi itu biasa terjadi di tengah manusia. Oh, itu membahayakan anak perempuan. Ya kadang otak yang berpikir ini otak yang berbahaya memang. Makanya bahasanya itu membahayakan. Itu anak perempuan yang bagaimana dulu? Anak perempuan itu berbeda-beda dari sudut dia sudah layak bersama suami atau tidak. Karena itu Nabi SAW menikahi Aisyah. Beliau nggak langsung tinggal bersama Aisyah, tapi dipilih di umur yang sudah layak tinggal bersama suami. Nah, itu kan sebuah derajat tinggi di dalam syariat, menunjukkan rahmat Islam. Karena seorang perempuan dia cepat menikah, artinya langsung ada yang bertanggung jawab terhadapnya, ada yang menanggung nafkahnya. Nah, itu kan keutamaan besar bagi perempuan, penjagaan untuknya. Terkait dengan masalah tinggal bersama,
Nah, itu ada sudut keindahan syariat di situ, sebab memang tidak boleh membahayakan. Jadi dilihat pada hal yang layak, dan perempuan itu tinggal bersama suaminya kapan dia layak, umurnya berapa, itu berbeda-beda antara seorang perempuan kepada perempuan yang lain. Jelas ya? Jadi memberi hukum mutlak bahwa nikah di usia muda itu adalah kezaliman, itu pendapat yang tidak benar. Nah, itu dari salah satu trik kaum munafikin agar supaya banyak terjadi kerusakan di atas muka bumi. Karena itu orang-orang yang menganut pendapat ini itu biasa saja kalau melihat perzinahan terjadi di sana sini, kemungkaran terjadi di sana sini. Karena memang cara berpikirnya bukan cara berpikir yang menghendaki kebaikan, tapi ingin mencari sudut-sudut kejelekan. Dia bisa menjelekkan hal-hal yang dibenarkan di dalam syariat. Baik. Selesai di pembahasan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan terkait dengan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, keutamaannya banyak ya. Dan ini perlu pembahasan tersendiri terkait dengan perempuan-perempuan yang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka ini para pengukir sejarah. Saya sudah sebut tadi bahwa mereka adalah orang-orang perempuan-perempuan yang terbaik, dipilihkan oleh Allah untuk nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu istri-istri Nabi itu ada pembahasan tersendirinya di dalam sirah. Hanya saja tidak semuanya ya disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Ya, dan mungkin akan datang sebagian penyebutan istri-istri beliau yang lain yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di fase Madinah. Ini kan masih fase Mekah ini. Disebut Aisyah, Saudah dan Aisyah radhiyallahu anhuma.